Pemirsa, Anies menyebutkan pola geopolitik dunia saat ini beralih dari unipolar ke multipolar. Oleh karena itu banyak persiapan yang harus dilakukan seperti kesiapan anggaran keamanan negara dan penguasaan teknologi. Kami melihat ada 4 wilayah yang sesungguhnya menjadi tantangan terbesar kita. Pertama adalah geopolitik yang bergeser dari unipolar ke multipolar. Ini multiple great powers yang sekarang kita saksikan. Lalu epicentrum geopolitik ini beralih dari transatlantik ke Asia. Dan dulu kita bicara tentang Amerika Soviet, sekarang kita berbicara tentang Amerika China. Dan kita menyaksikan juga ancaman-ancaman yang sudah tidak lagi homogen, tapi ancaman yang bisa disebut campuran antara militer dan non-militer. Kita mengistilahnya hibrid. Kemudian ini grey jenis-jenis ancamannya. Tidak perang, tapi juga tidak damai. Dan multidimensi. Ada cyber, ada course ekonomi, dan dampaknya dari situasi ini adalah muncul gejala atau penurunan trust, meningkatnya distrust antar negara. Bahkan slogan Latin, si vis pacem para bellum, jika ingin damai bersiaplah perang, juga makin nyaring. Ini menandai bahwa arms race itu muncul. Kita tidak membayangkan, saya waktu itu ke Inggris triple IS diskusi, tidak membayangkan di awal tahun 2022 percakapan tentang peningkatan anggaran pertahanan itu muncul di banyak negara. Kita sedang memikirkan peningkatan anggaran lingkungan hidup, kesejahteraan, toto sekarang munculnya peningkatan anggaran pertahanan. Itu 3 tahun yang lalu tidak terbayang gitu. Sekarang muncul sangat kuat. Lalu yang kedua adalah aspek ekonomi. Ini saya aspek ekonomi. Aspek ekonomi kita menyaksikan pergerakan arus modal dari negara berkembang ke negara maju karena perubahan suku bunga dari The Fed. Dan kita menyaksikan disrupsi produksi terkait dengan teknologi yang berdampak kepada geopolitik. Kita memiliki misalnya ketergantungan gandum pada Ukraina hampir 30%, pupuk pada Rusia 15%, dan ketika mereka berdua terlibat di dalam konflik, dampaknya terasa. Lalu rivalitas antara Barat dengan Cina yang berdampak kepada bagaimana kita mulai transisi energi bersih. Kebetulan 85% dari kapasitas pengelolaan rantai teknologi bersih ini ada di Cina. Lalu kita menyaksikan fakta-fakta ekonomi baru yang menunjukkan kompetisi sistem ekonomi global itu meningkat signifikan. Ditambah dengan adanya aging demografi, di mana orang-orang usia produktif dengan usia pasca produktif proporsinya berubah signifikan. Ini semua merupakan salah satu fenomena penting di tingkat global. Yang ketiga yang saya rasa paling mendasar dan paling berdampak adalah lingkungan hidup. Ada ketidakadilan iklim di sini. 12% penduduk dunia berada di negara maju, memproduksi lebih dari 50% emisi karbon dunia. Tapi dampak dari greenhouse gas emission itu dirasakan seluruh dunia, khususnya kepada mereka yang tidak mampu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.